Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, malam ini kita akan bahas tentang admin LTE. Admin LTE ini sebetulnya template ya, salah satu template dari Bootstrap dan yang isinya template dari isinya framework dari CSS dan JavaScript. Nah, ini sebetulnya salah satu template yang terkenal yang biasanya bagi yang awal-awal belajar framework itu biasanya pakai ini gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan sih untuk mempelajari hal yang lain. Tapi biasanya ini yang paling dipelajari pertama kali. Lalu si admin LT ini sebetulnya sudah lama ya berkembangnya. Sekarang sudah sampai versi 3 dan di sini pas saya lihat ternyata wah versi 3 sudah banyak sekali ininya perubahannya, terus variasinya sangat banyak. Jadi saya khawatir nanti malah jadi agak memusingkan. Jadi saya turunin lagi grade-nya ke versi 2. Nah, di versi 2 mungkin akan lebih sederhana untuk pembelajaran. Nah, yang kemarin yang tadi saya bagikan di grup itu di-download dulu yang admin LTE 2-nya. Lalu kita ekstrak ya. Ini kita langsung aja ya. Kita langsung mulai aja. Saya akan share screen dulu. Ya, dari sini ya mulainya. Ini kan ada beberapa versi admin ya. Saya ambil yang versi admin LTE 2 yang ini. Lalu kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Kita lihat dulu lah sebelum masukin ke CI bagaimana tampilannya sebelum masuk ke CI gitu ya. Jangan lupa ini juga diaktifkan dulu, sudah aktif. Lalu oke, browsernya kita panggil dulu yang localhost ya. Localhost CI. Ini hapus mana nih? Oh, ini sudah berubah. Sudah berubah. Berarti ini saya setting dulu. Sebentar. Ini si i7 ya. Nah, admin LTE yang tadi itu diekstrak. Diekstrak ditaruh di htdocs ya. Jadi seperti ini. Tadi yang hasil downloadan diekstrak di sini di admin LTE. Nanti kita buka di ini sebetulnya nama aslinya nggak gini ya. Jadi awalnya sih kalau kalau kita ekstrak ya mungkin ini saya hapus dulu mulai benar-benar dari awal biar nanti kalau yang ngikutin nggak bingung ya. Oke, dari mulai nah yang ini yang dua yang tadi. Bentar, saya sepertinya harus di close nih kameranya jadi lambat banget. Nah, oke, agak cepat sekarang. Oke, sini sekarang kita pindahkan.
pindahin ke sini. Ini saya hapus dulu ya, biar Nah, oke, awalnya dari sini setelah admin LTI tadi kita download, sudah kita ekstrak ya. Kita ekstrak di sini. Saya pakai WinZip sih, ekstrak here. Di WinZip juga bisa biasanya, WinZip atau di WinRAR juga bisa langsung ekstrak here. Nah, ini hasil ekstraknya ini nggak terlalu besar dibandingkan yang Bootstrap 3. Kalau Bootstrap 3 itu sampai puluhan mega ya, sampai 50. Ini cuma 10, gitu ya, 10 megaan. Ya kecil lah ya gitu untuk ini gitu, untuk sebuah template lah untuk awal-awal belajar, karena kita juga nggak akan pakai semuanya sebetulnya ya. Kalau kalau nggak pakai semua juga sebetulnya nggak akan sebesar ini kalau kita nanti mengerti si apa mana aja yang harus dipakai gitu. Ini supaya gampang nanti pemanggilan di browser, kita akan rename dulu ya biar gampang. Admin LTI. Ini admin LTI ini tanpa database ya, jadi dia hanya berupa benar-benar template ya, benar-benar template. Ini kita panggil dulu admin LTI. Nah, ini tampilannya ya. Nah, tampilannya. Ini jadi sebetulnya template semuanya ya. Oke. Tampilannya. Iya. Nah, ini sebetulnya semuanya hasil dari CSS ya. Semuanya dari hasil CSS dan JavaScript. Nah, ini nanti bisa kita apa namanya bisa kita manfaatkan, kita edit gitu ya. Kita edit kita refresh dulu nih, gambarnya nggak keluar semua. Nah, ini udah keluar semuanya. Ini masih jadi lambat sekali ya. Nah, gitu ya. Ini udah udah mulai kelihatan bagus ya. Ini semua udah ke loading. Semuanya sudah masuk. Jadi ini tampilannya. Ini sebetulnya bisa kita edit kita sesuai yang kita butuhkan di aplikasi kita nanti gitu ya. Nah, di sini ini sebetulnya masih berupa HTML. Jadi ada beberapa versi ya, ada beberapa page gitu yang bisa kita edit. Dan ini bukan CMS. Kalau CMS itu kan kita isi kontennya gitu. Ya kalau ini benar-benar tampilan gitu ya, benar-benar ketampilan. Nah ini semuanya udah ada skrip-skripnya, jadi tinggal istilahnya tinggal kita manfaatkan ya, bahasa apanya, bahasa gampangnya tinggal kita copas ya. Tapi sebetulnya harus ngerti juga gitu. Kalau kalau kita nggak ngerti alurnya ya sulit, kita mau ngapain gitu, kita akan sulit untuk ngambilnya. Nah ini banyak contoh-contoh tampilan seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Nah ini masih berjalan tanpa CI ya, dia masih berbasis HTML. Jadi isinya hanya JavaScript dan CSS, HTML. Nggak ada PHP pun di sini ya. Jadi hanya tampilan. Nah sekarang bagaimana caranya? Ini kita masukkan ke dalam CI. Ya, supaya tampilan CI kita juga bagus gitu ya, dan kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sini gitu. Ini kan macam-macam ya, bagus, banyak lah ya ininya apa variasinya banyak gitu. Jadi bisa kita manfaatkan juga untuk aplikasi daripada kita bikin dari awal, itu akan memakan waktu cukup lama gitu. Tapi kalau dengan ada ini kita paling tidak mempelajari alurnya, jalurnya apa saja yang harus di apa
dipelajari ya, tidak seluruhnya kita harus hafal, kita tinggal meneruskan aja, oh ini tinggal modifikasi aja gitu ya. Nah, seperti itu mudahnya kalau kita menggunakan template gitu. Nah, langkah pertama adalah kita coba buka dulu si CI yang kita miliki ya. Nah, ini tadi saya sempat copy dulu. Jadi sebaiknya materi kita yang kemarin itu di copy aja, dipindahkan, di backup. Kita akan bikin CI dari awal lagi, fresh gitu ya. Fresh dari awal maksudnya kita akan hapus dulu yang sudah materi sebelumnya supaya nggak kecampur. Jadi ini khusus untuk si admin LTI, tapi saya pasti kasih nama CI ya ininya. Cuman yang kemarin itu saya rename ya, saya rename aja ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Nah, ini begitu. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kita ambil dari sini gitu. Nah, ini yang akan kita pakai yang CI. Nah, kita tes dulu di sini di localhost CI. Oke, masih berfungsi ya, masih berfungsi. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kita beresin dulu CI-nya, maksudnya konfigurasi CI-nya kita beres-beresin dulu. Mulai dari sini ya, CI sini. Nah, kita lihat di sini ada sistem, masuk ke config dulu. Yang jelas kita nggak pakai database dulu sekarang, jadi bagian database kita hilangkan yang ininya ya, yang database-nya ya, yang database-nya. Ini yang database-nya dihilangkan. Lalu bagian config ini sih masih tetap ya, tidak ada perubahan kecuali nanti kita kalau ganti foldernya baru kita rubah. Ini tidak ada perubahan, masih tetap yang HTML juga. Autoload-nya juga sama ya. Autoload-nya di sini juga masih pasti database, tapi karena kita nggak pakai database, ya ini yang library-nya kita hapus aja gitu ya, daripada nanti dia bermasalah di kita. Ini dimatiin aja dulu. Ini helpernya yang penting harus ada URL dan form supaya bisa aktif URL dan formnya. Lalu untuk ini modelnya kita hapus dulu gitu. Nah, jadi kita kembalikan ke awal. Oke, setelah itu kita masuk ke controller. Nah, controllernya ini kita hapus semuanya kecuali yang welcome ya. Ini yang sebelumnya kita pernah bikin, kita hapus saja. Kan kita sudah ada backupnya ya. Sudah kita backup. Yang form input juga kita hapus. Kalau controller sama. Dan yang laptop juga sama ya. Nah, jadi tinggal si welcome aja. Nah, ini tinggal yang welcome. Kemudian yang di view juga sama, view ini dihapus. Hello view dihapus, hitung juga dihapus, nanti tinggal si indeks aja tampilan, data view juga sama. Yang ada tinggal si welcome message.php, ini juga nanti kan dipakai untuk itu ya, untuk si welcome-nya, tapi nanti nih kita hapus juga, karena kita nggak pergunakan itu. Nah, lalu yang di model juga sama ya, hello model kita hapus, hitung juga sama, MHS juga dihapus. Nah, oke, sampai sini ya. Nah, sampai sini saya harap sambil ngikutin ya, atau kalau misalnya ada yang ketinggalan langsung kasih tahu ya. Langsung kasih tahu. Oke, jadi intinya CI-nya jadi balik lagi lah, jadi balik lagi ke awal ya, ke welcome message. Nah, dari situ. Nah, selanjutnya kita akan
ambil data ya. Kita akan ambil data. Kita ngambil, kan ini tadi saya sudah masukkan di admin LTI. Nah, ini enaknya kalau kita pakai Sublime seperti ini. Jadi kita bisa apa namanya? Kita bisa buka ke beberapa folder sekaligus ya. Nah, kita buka yang di indeks dulu ya. Buka yang di indeks. Nah, ini sebenarnya banyak banget nih, bagian-bagiannya tuh banyak sekali, tapi nanti saya jelaskan bagian-bagian mana saja yang harus diambil gitu. Nah, ini yang indeks ini akan kita ambil dulu semua. Kita ambil dulu semua ya. Ambil dulu, kopikan, lalu kita bikin sebuah file baru di view ya, di view. Nah, view di sini kan adanya welcome message.php ya. Nah, ini kita hapus saja karena kita nggak perlu. Nah, jadi ini yang view-nya kita bikin file baru, lalu kita paste. Nah, ini kita save as ya. Kita save. Kita kasih namanya adalah dashboard. .php. Dashboard.php. Sebetulnya bebas ya mau apa aja, tapi ini supaya lebih umum aja lah. Dashboard.php. Lalu selanjutnya bikin di controller. Nah, di controllernya ini yang kita akan edit ya. Si dashboard PHP ini akan di loading oleh si welcome PHP ini. Nah, karena ini sudah mulai ke spesifik, kita nggak akan pakai nama welcome lagi. Jadi kita akan ganti, kita rename namanya admin ya. Admin aja, admin.php. Otomatis ketika di rename berarti kelasnya juga berubah menjadi admin. Nah, ya. Admin extend CI controller, dan ini saya akan hapus ya. Ini hapus. Public function index-nya bisa kita lihat di sini. Ini yang contoh juga kita hapus. Nah, lalu fungsinya kita panggil namanya dashboard juga ya. Dashboard. Ya. Dashboard yang akan ngeloading sebuah view namanya dashboard juga. View dashboard ya. Nah, ini supaya enak aja sih manggilnya. Sebetulnya bisa aja kita ganti ininya view. Nah, ini fungsinya akan manggil dashboard. Nah, sekarang coba kita panggil ya. Di sini kalau kita, sebentar, ada konfigurasi yang harus dirubah, yaitu di bagian config lalu auto load ya. Oh, sorry, di roots. Nah, di roots. Roots-nya kan ini default control-nya adalah welcome, kita ganti dengan admin ya. Kita ganti dengan admin. Jadi dia akan otomatis kalau kita nggak panggil adminnya, dia akan manggil ini. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ya, udah di setting. Nah, ini udah di setting. Sekarang kita akan loading dulu nih, yang udah dipanggil seperti apa. Ini kita refresh. Ya, kita refresh. Oh, sebentar, belum di save ya tadi. Ini dashboard PHP. View-nya dashboard PHP sudah.
Oh, harus dipanggil karena ini function, bukan indeks ya. Namanya bukan indeks, jadi dia harus dipanggil gitu ya. Dashboard kita panggil controllernya admin ya. Lalu dipanggil juga si ininya apa? Fungsinya. Dashboard. Nah, ini tampilannya ya, jauh ya. Berantakan. Nah, ini sebetulnya hanya tampilan HTML aja tanpa ada si CSS-nya, tanpa ada CSS dan JavaScript-nya atau tanpa Bootstrap-nya lah. Nah, sekarang gimana caranya si Bootstrap dan CSS-nya itu masuk ya? Nah, ini kita perlu sedikit modifikasi di foldernya. Nah, karena si CI itu dia berbeda ya, struktur ininya berbeda, apa struktur foldernya berbeda. Jadi kita juga harus modifikasi untuk struktur foldernya. Kita bikin folder baru ya di rootnya CI. Kita kasih nama assets ya. Assets. Nah, fungsi assets di sini adalah untuk mengambil semua, maksudnya untuk menyimpan semua plugins atau tambahan-tambahan ya dari luar selain dari CI-nya sendiri. Nah, ini ngambilnya dari mana? Nah, kita ambil dari yang apa namanya? Kita ambil dari yang admin LTI. Nah, ini. Nah, di admin LTI itu adanya ini bootstrap-nya, folder bootstrap-nya, ada folder distribusinya, ada folder plugin. Nah, sebenarnya 3 folder ini sih, isi dari si CSS dan JavaScript-nya ada di sini. Sementara kalau yang ini hanya dokumentasi, hanya contoh-contoh page ada di sini semua. Kalau build ini juga sebetulnya tambahan sih, tapi nggak masuk ke sana. Intinya 3 ini hanya 3 folder ini. Nah, nanti dari 3 folder ini kita copy ya. Kita kopikan. Lalu kita buka, kita paste di tempat yang tadi. Kita paste di tempat yang tadi, kita balik lagi ke CI, ke assets. Nah, di sini ya. Lalu paste di sini. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Ketinggalan, Pak. Ketinggalan, sampai mana? Ketinggalannya tadi sampai mana? Ya, Pak. Tadi dari apa tuh tadi dari bikin yang view-nya yang dihapus yang diganti tuh yang mana ya, Pak? Yang pas tadi yang controllernya jadi admin gitu. Oh iya. Yang welcome-nya. Iya. Ya ini ya di Sebelumnya kan sini. Sebelumnya kan welcome ya. Nah, ini kan controller. Nah, controller ini di Bapak rename maaf, ya. itunya share screen-nya nggak muncul. Oh ya, sebentar. Saya matiin tadi malah. Nah, oke. Nah, ini kita balik lagi ke sini ya. Ini tuh awalnya namanya di controller ya. Yang di controllernya sudah belum? Yang di controllernya kita klik kanan, lalu rename, diganti namanya jadi admin.php. Jadi di rename. Terus ketika ini diganti, Apanya Pak? Maaf. Yang welcome ya Pak ya? ya yang welcome.php itu di rename, diganti namanya. Kita bisa ganti di sini. Kalau nggak salah tadi yang view-nya. Tadi view-nya apa ya Pak yang diganti? Yang dashboard itu? Kalau view-nya itu dihapus semua, hanya tinggal indeks aja. Terus Tinggal bikin indeks aja, file terus baru. bikin file baru. Nama di sini di view-nya kita klik kanan, new file. Nah, lalu kita buka file ini di admin LTI-nya, yaitu si index 1 apa index.html. Nah, ini di Ctrl A, lalu kalau di copy, nah pindahkan ke sini ke yang file baru itu. Udah itu di save kasih nama dashboard.
Oh, gitu. iya Pak, bentar. Nah, ini yang hasil save-nya. Nah, sampai sini di loading dulu udah bisa belum? Kayak tadi ya. Jadi dipanggil CI admin dashboard. Ini kan controllernya ya. Ini nama fungsinya. Jadi kalau dilihat, ini kan yang udah hasil paste-nya, kita buka yang admin.php-nya, controllernya ya, ini admin.php. Nah ini kan fungsi script-nya hanya gini, kelasnya admin, fungsinya jadi dashboard, lalu this load view dashboard gitu ya. Kayak gitu ya. Iya Pak. Pak, Ya, bagaimana? yang tadi folder aset gimana Pak? Nah, Ketinggalan ya, pas pas assets ya. bikin itu. Ya, Iya. nah udah selesai ini, kan tadi di loading ya, di loading, pas di loading gitu kan nggak muncul kan kayak gini. Nah ini karena nggak ada ininya apa, nggak ada CSS, Bootstrap dan framework-nya. Nah supaya ada semua, supaya muncul, kita bikin folder baru di CI-nya. Jadi di htdoc CI kita bikin folder baru namanya assets. Nah namanya assets itu ya. Jadi adanya di root ya, di root directory. Jadi kalau lihat di sini di CI langsung ada di itu, dia sejajar dengan aplikasi dengan sistem ya. Application sama sistem sejajar sama assets. Jadi kalau di Explorer kayak gini. Nah, si aset ini isinya adalah dari admin LTE. Yang diambil hanya folder Bootstrap, disk, dan plugin. Tiga folder ini. Kalau dilihat di sini, ini kalau saya bikin dua ya, kalau saya bikin dua tampilan jadi seperti ini. Sebentar. Nah, ini ya, ini yang sebelah kiri ini admin LTE ya, htdocs admin LTE. Nah ini kalau yang sebelah sini yang CI ya, CI assets. Ini dipindahin aja, bukan dipindahin, maksudnya di copy ya. Kalau pindah di drag gini nanti malah pindah dia. Ini Bootstrap, disk sama plugin itu di copy ya, di copy lalu paste di sini di assets. Tiga folder ini di paste di sini. Oke, sampai sini sudah? Ada yang ketinggalan? Gimana? Apa dilanjut? Sudah bisa ngikutin? Halo, halo. Ya udah Pak. Sudah. Sudah ya, saya lanjut ya. Ini soalnya masih banyak nih, jadi harus agak sedikit cepat ya. Nah, selanjutnya, ini kan udah nih, asetnya sudah di copy, tetap dia nggak akan bisa dipanggil, karena harus kita arahkan ke sini ya, harus kita arahkan ke assets gitu. Bagaimana cara mengarahkannya? Nah, kita edit si dashboard-nya. Dashboard-nya yang diedit. Gitu. Dashboard ini banyak sekali dia ngambil referensi dari ketiga folder tersebut. Seperti contoh ini untuk Bootstrap, CSS. Nah, ini awalnya kan dari folder Bootstrap. Sementara dia adanya sekarang ada di root directory ya. Root directory-nya root directory-nya CI dan di folder assets. Nah, berarti kalau root directory CI kita tambahkan PHP ya di sini. Kita tambahkan base URL.
contoh ya, ini contoh aja satu dulu nih. Kita kasih contoh satu dulu, nanti tinggal di copy paste aja sih sebetulnya, di replace gitu. Nah, di sini kita tambahkan tag PHP. Jadi setelah href link, kan ini yang paling atas nih, yang dashboard paling atas. Di sini mulai dia ngambil link Bootstrap. Nah, di sini kita tambahin PHP. Kita tutup dulu supaya nggak lupa. Nah, ini nanti nyambungnya ke sini ya. Di sini perintahnya adalah echo ya. Yang ditampilkan adalah base URL. Base URL. Nah, tampilkan si base URL-nya. Setelah tampil base URL-nya, lalu di sini kan keluar nih, keluar tag PHP ya. Setelah ini kan akan menampilkan base URL nih, dari sini sampai sini akan menampilkan base URL. Nah, di sini tambahkan assets. Ya. Assets. Nah, seperti itu. Assets Bootstrap. Nah, sampai sini. Nah, sebetulnya nempel sih. Nah, kayak gini. Ini save dulu. Save, apa ada pengaruhnya? Coba lihat di sini ya. Nah, mulai ya. Mulai berubah kan ya? Nah, seperti itu. Mulai berubah untuk CI dashboard-nya, tapi belum lengkap karena si JS-nya juga belum ke loading nih ya. Si JS-nya belum di loading, terus beberapa CS gambar-gambar pun belum diambil. Nah, cara gampangnya begini, kita akan ngerubah yang tadi kan Bootstrap ya. Nah, saya balikin lagi. Kita replace yang namanya Bootstrap, kita replace. Nah, cara paling gampang begini, kita balikin lagi di sini ya, pakai assets. Nah, ini sampai sini nih ya. Kita di sini find-nya tapi find replace. Nah, replace. Yang di replace itu apa? Kalau ketemu namanya Bootstrap ya, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ketemu yang namanya Bootstrap, nah seperti ini. Nah, begitu ya. Nah, kalau ketemu yang namanya sama dengan Bootstrap, itu diganti menjadi sama dengan kutip tambahin base URL assets Bootstrap. Assets aja, nggak sampai Bootstrap, sampai sini. Nah, sampai assets. Nah, seperti ini. Ini cara gampangnya. Oke, sampai sini ngikutin nggak? Udah sampai ngikutin nggak? Ngikutin, Kak. Oke ya, oke. Nah, sekarang kita mulai replace ya. Ini kita pindahkan dulu kursornya ke atas ya. Kita pindahkan dulu kursornya ke atas, kita find dulu. Nah, ini kan yang pertama nih, ada src script, ini berarti JavaScript nih ya. Kita replace, lalu find lagi ada nggak? Oh, udah nggak ada. Cuman 2 sih, Bootstrap cuman 2. Terus sekarang selain Bootstrap itu yang distribusi ya, yang dist gitu. Nah, cari yang dist. Ini sih kalau harus kalau yang ini sih online ya, sebetulnya nggak dihapus juga nggak apa-apa sih. Tapi nanti ada sedikit pengaruh di tampilannya. Nah, yang ini nih, yang dist ya. Kalau ini nggak usah. Ini yang dist.css. Sama seperti Bootstrap yang kita kopikan ini saja nih, dist sampai sama dengan sini. Nah, gini ya. Filenya kayak begini. Lalu yang diganti adalah ini. Nah, sampai this gitu ya. Nah, jadi harus sama nih. Ini this-nya jadi kayak disisipin gitu, disisipin ini baru gitu ya. Sebentar, kayaknya tadi saya salah deh. Bentar. Ini ketinggalan. Bootstrap-nya ketinggalan. Jangan dihapus bootstrap-nya. Jadi disk-nya tetap ada. Oke, balik lagi ke sini. Nah, ini pasti banyak yang disk. Nah, ini ya. Tuh, kalau di sini kan kelihatan nyala-nyala ya, itu pasti yang akan dihapus, akan diganti. Sekarang kita mulai di sini find, replace ya, langsung aja replace. Ya. Semua yang berupa
distribusi dihapus. Nah, ini src ini kan image ya, dia ngambil gambar gitu, ambil gambar. Semuanya sama, ditambahkan itu semua. Atau bisa aja sih replace all sekaligus spread gitu ya. Nah, selesai sebetulnya kalau replace all. Di save. Nah, sekarang kita lihat ya. Setelah distribusi dan bootstrap dirubah, bentuknya kayak gimana gitu. Nah, mulai agak bagus nih. Cuman ini masih belum nyala nih. Ini sudah mulai bagus. Tapi ini belum nyala. Ini masih yang ininya belum jalan lah. Nah, berarti kan masih ada yang kurang. Itu di plugin. Sampai sini ngikutin? Nah, itu kan yang sudah ya. Tadi ini yang assets. Terus yang apa? Yang bootstrap, terus yang disk. Nah, terus selanjutnya yang plugin. Jadi 3 kan? 3. Sama kita find lagi, find apa? Replace lagi. Yang di replace-nya adalah plugins. Nah, ini plugins. Plugin. Terus belakangnya di sini. Nah, begitu ya. Jadi semua yang ada hubungannya dengan plugin, ini banyak nih, ada beberapa sih. Cuma sedikit sih. Bawahnya ada lagi nggak? Ada juga beberapa. Nah, ini banyak di bawah tuh plugin gitu ya. Nah, ini akan berubah semua. Kita replace all aja. Save. Nah, nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, sudah selesai. Nah, ini tampilan dari si admin LT yang sudah terintegrasi dengan CI ya. Nah, sekarang memang ini belum bisa jalan karena kita harus nyambungin dengan page per page, tapi kita nggak butuh itu ya. Kita masih bikin aplikasi yang sederhana gitu ya. Jangan di sana, tapi paling tidak kita bisa memanfaatkan si bootstrap-nya. Oke, sampai sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa diikuti? Pak ketinggalan di ininya, Pak. Belah mana? Ketinggalan sebelah mananya? Di yang dis, Pak. Yang dis. Ya, agak sedikit tricky ya. Ini saya undo dulu semua ya. Jadi saya balikin dari awal lagi ya, biar sebetulnya cepat gitu ya, sebetulnya cepat, tapi memang karena baru jadi harus lambat, tapi nggak apa-apa, saya balikin lagi. Kan awalnya dari apa namanya? Bentar, mana tadi? Kejauhan Nah, ini. Ya. Nah, ini kan ditambahin ya untuk yang bootstrap. Ini deh dari awal. Nah, awalnya gini kan, yang bootstrap dulu deh ya. Saya ulang aja semuanya. Yang bootstrap, cara paling gampang kita pakai find replace. Yang dicari adalah ini. Yang dicari adalah sama dengan kutip bootstrap. Kopikan, lalu find. Nah, find di sini. Terus selanjutnya sisipkan. Jadi yang tadinya begini ya. Nah, ini kayak begini. Nah, tadinya kan bootstrap gini, disisipkan di sini.
dengan PHP ya, tag PHP, lalu di sininya echo base URL, lalu tutup tagnya. Nah, terus tambahin assets slash. Nah, gitu. Jadi si bootstrapnya di CCP itu di antara ini, di antara kutip ini di CCP ini ya. Nah, nanti tinggal ini biasanya setelah kita nge-replace pertama, kesananya udah tinggal ngikutin template-nya. Kita replace all aja biar cepet. Kalau mau lihat prosesnya bisa satu-satu ya. Nah, kayak begini. Bisa seperti ini, berarti cuma ada 2. Nah, udah selesai. Sekarang kita replace lagi yang this ya. Jadi kita pindahin lagi ke atas ya. Kita pindahin lagi ke atas. Nah, kita pindahin lagi ke atas. Sekarang kan ini udah nih yang bootstrap udah. Sekarang kalau yang ini kan nggak perlu. Yang ini nggak perlu dirubah. Nah, yang perlu yang ini this. Nah, ini this di line 14 this. Nah, ini kita copy lagi sampai di sama dengan. Nah, seperti ini. Nah, lalu ujungnya juga sama, ini this-nya copy paste. Nah, seperti ini ya. This lalu kita replace. Nah, replace ini banyak this, jadi kita langsung aja replace all. Jadi berubah semua yang ada hubungannya dengan this. Oke, sampai sini sudah? Sampai sini sudah? Nah, sekarang setelah this, yang terakhir adalah plugin. Nah, ini plugin, di copy juga. Lalu paste di sini. Nah, yang pluginnya, nah seperti ini, paste. Sama, di replace all ya. Ya cepat. Nah, selesai. Save. Kalau sudah save, lalu tinggal di refresh. Nanti dia akan tampil semua. Tuh, sudah selesai. Oke, sampai sini bagaimana? Bisa ngikutin semuanya? Oke, sudah? Halo, halo. Sampai mana? Mungkin yang lain ini, Pak. Gimana, Aris? Mungkin yang lain masih belum, Pak. Siapa tahu. Ya, makanya ini. Nggak ada yang respon. Pak, masih nggak berubah, Pak. Masih nggak berubah gimana? Masih tetap kayak awal. Config-nya udah belum? Config-nya. Konflik yang mana, Pak? Config yang awal banget, itu settingan awal yang di application, config, terus autoload-nya pastikan ada URL dan form ya. Ini Pak, masih tampilan awal kayak gini nih, Pak. mana coba? Bentar. Masih kayak sebelum diedit gitu, Pak. Oh, ini udah jalan ya. Sebetulnya udah jalan ini. Cuman kayaknya ada yang salah. Ada yang salah nge-paste-nya. Nge-replace-nya ada yang salah kayaknya.
Yang di dashboard itu, Pak. Iya, yang di dashboardnya. Soalnya kalau dia salah semua gitu ya, settingannya salah, ini nggak akan keluar tuh si lonceng apa itu nggak akan keluar gitu. Coba lihat di skripnya, skrip yang dari Oke, atas. baik, Pak. Coba dibuka dulu, Jadi lihat. dibukain di Sublime Text-nya. Nah, ini kan yang line berapa nih? Yang this asset base URL-nya sudah, yang di plugins-nya di asset sudah. Nah, sekarang udah ada nggak di foldernya si plugins-nya? Foldernya coba lihat. Ada semua nggak ketiga file itu? Ini di CI, assets ya. Bootstrap, this plugins. Udah sebetulnya harusnya bisa. Harusnya bisa. Berarti harus satu-satu. Harus satu-satu dicoba. Oh, satu-satu ya? Ya udah, Iya, Pak. Nanti maksudnya dicoba dulu. mulai dari yang Bootstrap-nya kan udah berhasil tuh. Bootstrap-nya. Terus yang plugin sama disk-nya, nah itu satu-satu dulu. Baru di-save. Atau udah di-save belum? Jangan-jangan belum di-save. Udah, Pak. Udah di-save. Udah di-save. Udah. Udah di-save ya, berarti tinggal di-refresh aja. Yang href, coba-coba agak deket lagi, nggak kelihatan. href, php, echo, base URL, Sama dengan asset. gitu, Pak. Kurang sama dengan nggak, Pak? Sama dengannya nih. Oh iya, sama dengannya nggak ada ini. Oh iya. Ya, kurang sama Iya, dengan ya, Pak ya? sama dengannya nggak ada itu. Oh, iya. Berarti salah nge-replace ya, Pak? Cara nge-replace-nya, href-nya tetap harus ada sama dengan. Kan itu disisip ya. Coba dulu diganti. Di undo aja, Siap. nanti kan dia balik lagi. Nah, baru replace lagi. Coba Oh, oke, siap. di undo Makasih, dulu. Pak. Coba-coba ya. Oke. Ya, yang lain gimana? Gimana? Apa ada yang ditanyakan? Soalnya nanti saya mau yang penting dari sini sampai sini paham dulu nggak prosesnya gitu. Karena nanti saya mau lanjut ke cara ininya, cara ngeditnya, cara pakainya gimana gitu kan, percuma gitu kita dapat yang bagus tapi nggak bisa makainya kan, jadi nggak ngapain gitu kan. Mendingan karena ini kan masih kompleks ya, bentuknya ini masih kompleks. Nanti kita sederhanakan bentuknya, benar-benar kita sederhanakan. Ini masih kompleks, jadi nanti kita pakai yang kita butuhkan aja, ini kayak seperti ini, nanti kita sederhanakan, nggak banyak seperti ini. Terus ini juga kan nggak akan kita pakai semua ya, yang mana yang kita pakai aja, misalnya nanti tabel ya udah nanti tabel aja yang dipakai gitu. Gitu. Tapi yang penting ini aja dulu. Sekarang sih materinya kita sampai sini aja dulu, kita ngedit ini nih, yang ada di sini di sidebar. Sidebar ini kita edit supaya lebih sederhana gitu ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjut ya. Biar agak cepat juga nih, waktunya lumayan. Karena belum saya jelasin tentang UTS nih. Nanti akan UTS-nya seperti apa saya jelasin dulu. Nah, selanjutnya adalah teknik di CI-nya. Teknik di CI-nya. Jadi sebetulnya kalau apa namanya di HTML ini adalah satu kesatuan file ya. Maksudnya file ini gitu ya. File ini terdiri hanya dari satu file, tapi di CI itu bisa dipecah-pecah gitu. Jadi kita bisa lebih simple gitu ya untuk ngeprogrammingnya. Contoh misalnya kita pengen mecah yang ini ya, yang navigasi, yang di sidebar, terus yang headernya yang atas ini
sama yang footernya. Nah, ini footernya ya. Nah, ini nanti isinya sendiri. Jadi nanti ketika kita bekerja lebih dari satu halaman, kita hanya loading ininya aja. Header, sidebar, footer. Isinya beda-beda gitu. Itu bisa seperti itu. Memang kalau di HTML juga bisa kan pakai sistem sidebar, tapi kan tampilannya nggak sebagus ini gitu. Nah, kalau dengan CI itu lebih mudah lagi gitu. Lebih mudah lagi, caranya tinggal pisah-pisah aja. Oke, langsung aja ya. Sekarang apa namanya? Kita bikin file baru lagi ya. Ini kan dashboard udah berhasil nih, udah sukses. Udah berhasil, sukses. Saya akan bikin file baru lagi. Nah, saya akan bikin file baru lagi di sini di CI application di bagian view-nya. Nah, bagian view. Di bagian view, saya akan bikin sebuah file. Di sini namanya dashboard 2 ya. Kalau tadi kan dashboard 1. Yang ini kan dashboard aja. Sekarang dashboard 2 yang versi keduanya gitu ya. Dashboard 2 seperti apa. Kita save aja dulu. Jadi rencananya saya ingin mecah-mecah nih. Ingin mecah-mecah yang namanya ini. Yang namanya dashboard ini menjadi beberapa file. Jadi supaya simple dalam hal pengeditannya. Jadi kita kelompokkan gitu berdasarkan mana footernya, mana sidebarnya, mana tengahnya, mana bawahnya gitu ya. Nah, sekarang ini ada dashboard, terus saya bikin lagi. Nah, di sini saya bikin sebuah folder baru ya. Bikin folder baru di view. Kita klik kanan view, new folder. Saya bikin folder namanya template. Template ya. Templates. Nah, itu templates. Nah, si templates ini nanti isinya bikin file baru lagi. Yang pertama di save namanya header. Header.php ya. Semuanya pakai ekstensi PHP. Header.php. Lalu bikin lagi file, save lagi. Di sini namanya sidebar. .php. Header, sidebar, .php, nah terakhirnya adalah footer ya. Templates. New file lagi, save. Di sini footer. Footer.php. Nah, ada 3 file kosong nih, masih kosong semuanya. Sebetulnya ini sumbernya nanti dari si dashboard, dipecah-pecah. Nah, sekarang yang pertama header ya. Kita cari bagian headernya. Header itu biasanya dari atas nih, dari atas ini kita ambil. Jadi satu file bisa dipecah-pecah di CI itu. Nanti dipanggil secara berurutan. Kita cari di sini sampai header. Di sini banyak ada keterangannya sih. Jadi enaknya di sini ada beberapa komentar supaya kita tahu ini bahwa bagian header dari sini. Nah, ini mulainya header. Header di sini ya mulainya nih. Tapi kita ambil dari atas aja, dari si HTML doc ini ya. Ini kita ambil header ya. Terus nah ini kan ya. Nah, ini header. Main headernya di sini. Nah, cari ke bawah. Makanya nih kenapa begitu ya? Kita bikin mengetikan kayak begini supaya lebih gampang. Nah, kalau di apa maksudnya ngetiknya nggak rata semua. Jadi agak-agak masuk menjorok gitu ya lebih gampang. Supaya kalau kita mencari tag-tag itu lebih mudah. Sekarang ini kita cari header. Nah, kalau di Sublime 3 ini kita ada fasilitas di sini untuk nutup si headernya. Nah, kalau ditutup, nah nanti kelihatan. Nah, kan gitu ya. Ini berarti dari halaman 41 sampai bukan halaman 41, dari line 41 sampai line 281. Nah, ini headernya ya. Nah, ini headernya berarti ini saya pindahkan dari sini. Dari sini ke atas ya. Nah, sampai sini. Ini di copy aja. Lalu kita paste di header. Nah, gitu ya. Jadiin aja kayak gini. Save. Ya. Terus selanjutnya
kita panggil dulu ya di admin supaya lengkap. Nah, di admin.php. Nah, kita bikin function baru lagi untuk memanggil yang tadi itu ya. Nah, function baru namanya dashboard 2 gitu. Dia akan memanggil load view. Nah, karena yang tadi footer itu kan beradanya di templates ya. Berarti harus masuk ke folder dulu. Adanya di templates. Nah, berarti di admin ini load view, ketik dulu foldernya. Templates / header. Nah, begitu Itu ya. kurang deh, Pak. Kurang deh penulisannya, Pak. Oh ya, nah gitu ya. Header. Nah, gitu ya, header. Header.php ini sama ya, harus sama persis dengan sini. Nah, header.php ya. Nah, tapi .php-nya nggak usah diketik. Templates-nya tetap templates header. Ini yang pertama gitu ya. Nah, kalau kita panggil pasti sudah bisa jalan sih, cuman nggak lengkap gitu. Ini kita ambil aja di sini dashboard 2. Nah, cuma atasnya doang kan? Nah, tapi jalan gitu, bisa. Nah, kita lanjutkan. Sekarang ini sudah yang header sudah. Setelah header itu biasanya sidebar. Ini copy aja this load view sidebar. Nah, sidebar ini berada di templates ya. Nah, kita ke sidebar. Sidebar kan masih kosong ya. Sidebarnya masih kosong. Kita ambil dari mana? Kita ambil dari sini. Ini kita tutup dulu ya. Yang tadi kan header ya. Nah, header. Nah, header sudah tertutup. Nah, sidebar itu dimulai dari aside. Nah, ini. Jadi kalau diklik ini aside, nah sampai sini, aside sampai aside lah. Nah, di sini ya. Aside sampai aside. Nah, di sini isinya sidebar. Kita copy aja kayak gini. Jadi berada dari line 283 sampai 443. Nah, gitu. Ini di copy aja. Lalu ke sidebar, klik kanan, paste. Nah, kita ambil semua ya. Save gitu. Coba lihat lagi. Jadi satu-satu gitu. Nah, ini ada ya. Tuh. Sidebarnya sudah ada gitu. Walaupun ini belum lengkap nih. Masih kosong gitu isinya. Kita lanjutkan. Dashboard sudah, headernya juga sudah. Nah, sekarang mulai dari si isinya. Sekarang mulai ke isi dashboard 2-nya. Ini mulai dashboard 2 itu mulai dari sini nih. Dari content wrapper. Nah, content wrapper sebelum ke footer. Jadi dari mulai 446 sampai 883. Ini kebayang kalau kita nyarinya kayak gini, wah udah itu nggak akan cepat gitu ya, lama gitu. Jadi kita dari sini aja. Ini content wrapper ciri khasnya apa kan? Kalau di sini kan dashboard ya, dashboard control panel. Kalau dilihat dari yang udah jadi, yang ini, yang admin LTI yang udah jadi, yang ini ya, yang tadi, yang sebelumnya, yang belum jadi CI. Nah, ini kan ciri khasnya ya, dashboard, control panel, terus ada 150 new orders. Itu sebetulnya bisa dilihat di sini nih. Setelah content wrapper. Di sini, nah ini kan control panel, home, terus ada, nah ini 150 dari new orders. Itu kan ya. Nah, dari situ. Jadi dasarnya dari situ. Makanya ini diklik lagi, jadi supaya ketutup. Nah, kita copy lagi 2 baris ini. Ya, dari 400, sebenarnya bukan 2 baris, ini ada banyak baris. Jadi dari 446 sampai 883 di copy.
Klik kanan, copy. Lalu paste di dashboard. Nah, gitu ya. Ini di save. Nah, di save. Nah, sisa yang footernya. Footernya masih kosong. Nah, kita lihat dari sini. Footer nih. Ini footer dari sini ya. Footer tuh dari sini. Nah, footer tuh sebenarnya sedikit. Tapi kan bawahannya ada nih. Berarti kita bisa ambil dari sini. Ini udah tinggal sedikit sih. Ini sisanya aja diambil. Ini copy. Lalu footernya paste. Nah, jadi footer tuh sisanya lah gitu. Kalau yang tadi kan header awalnya, ini footer tuh sisanya. Save. Nah, sekarang kan ini udah udah semua file sudah lengkap nih. Sekarang kita balik lagi ke admin.php ke controllernya. Nah, ini dilengkapi ya. Ini dilengkapi ada 4 ya. Nah, yang sidebar sudah, yang dashboard. Dashboard itu kan tidak berada di dalam folder template, tapi di luar, berarti langsung dashboard 2. Nah, gitu ya. Dashboard 2 kan namanya dashboard 2.php, seperti yang ditulis di atas nih. Dashboard 2.php. Terus yang template satu lagi adalah si footernya. Footer ya. Save. Nah, footer.php. Nah, ini udah jalan nih. Kalau kita lihat, nah ini ya, ini kan yang dashboard 2 ya. Ini saya refresh. Nah, tampilannya sama persis ya. Sama persis dengan yang tadi satu file. Kalau yang satu file itu dia pakai localhost CI dashboard aja. Dashboard. Bentar, admin dulu. Controllernya belum dipanggil. Nah, kan ya, ini satu file. Kalau ini 4 file. Nah, jadi nanti kita tinggal fokus aja ke mana nih yang mau diedit gitu kan. Akan memudahkan kita juga. Misalnya kita mau ngedit yang sidebar ya, yang sidebar. Yang sidebar kita edit. Ini kan terlalu banyak nih, terlalu banyak banget gitu. Contoh misalnya kita lihat di sini bagian mana yang mau dihilangkan. Misalnya yang search nih, ini search ini nggak perlu ya. Search misalnya kita nggak perlu yang search. Dan search itu ada di mana gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Itu paling atas biasanya. Setelah ini kan ya ada tulisan Alexander Pierce. Nah, ini nih. Alexander Pierce, terus yang online. Nah, ini kan ya FA Circle Success ini adalah yang warna ini. Dan gambarnya ini kan apa? Gambarnya ini. Berarti si search itu di sini. Nah, ini kan ada nih search form. Nah, ini hapus aja misalnya gitu ya. Ini misalnya hapus gitu. Save. Kita nggak perlu ini. Save. Nah, kalau di refresh, nah nanti hilang ya. Nah, kayak gitu. Terus mau hilangin ini, gitu, mau ngedit ini, nah ini tinggal dicari aja nanti. Dashboard 1 dan dashboard 2, berarti ada di sini nih. Ya kan? Nah, ini dashboard 2. Nah, dashboard 1, dashboard 2 yang ini kan, kalau mau dihilangkan reviewnya ini bisa dihilangkan. Nah, ini kepake nih dengan adanya seperti ini, kepake artinya kalau ini yang awalnya dashboard, ini tulisan dashboard yang awal di sini. Nah, ini reviewnya dari sini nih, UL ini. Jadi ada 2 UL-nya, jadi ini hapus. Nah, kalau mau dihilangkan. Pak, izin ini Pak. Nah, begini. Eh, Ya, bagaimana? izin lihat yang admin.php Pak. Admin.php, oke. Sebentar. Nah, seperti ini. Terima kasih Pak. Ya, sudah? Sudah Pak. Oke.
Bisa jalan? Jalan, Pak. Oke, sudah ya. Nah, seperti itu ya untuk editnya. Jadi cari saya gitu. Ada cara lain ya, ada cara lain yang lebih mudah. Kalau musuh bukan lebih mudah sih sebenarnya, tergantung tergantung kebiasaan. Kalau saya sih lebih mudah begini nyarinya. Tapi ada juga mungkin sulit kalau kayak gini ya ngeditnya. Ada yang cara yang lebih mudah. Kita bisa lihat dari browsernya, dari sini. Dari sini kita panduannya dari sini gitu. Dari mana? Kita tinggal klik kanan, lalu di sini inspect element. Biasanya inspect element itu kalau ini yang di Opera ya, kalau yang di apa namanya Mozilla juga sama kalau nggak salah inspect element. Mozilla sama yang Chrome juga sama inspect element atau view source lah gitu bisa. Nah, inspect element sih sebetulnya. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Jadi setiap kita ngeklik di sini, nanti dia akan ngasih tahu posisinya ada di mana. Dan itu juga ngebantu kita. Misalnya ini saya pengen berada di sini nih, layout ya. Top nav gitu. Tapi kalau diklik ini akan robah nih. Nggak usah diklik, pokoknya daerah yang diklik tapi nggak berubah. Nah, ini yang layout. Nah berarti dia ngasih nih, layout tuh di sini nih. UL, class, nav, tab. Nah, ini di sini. Yang UL tuh. Ada tulisan tab within a box. Nah, gitu kan ya. Tinggal cari aja di sini. Sidebar mana tadi? Tabs within box, sebentar, custom tabs. Nah, memang agak beda ya, karena kan itu udah hasil generate dari Apache-nya. Ini udah hasil generate dari Apache-nya. Sementara ini hasil mentahannya lah gitu ya, mentahannya di sini. Tapi hampir kadang-kadang nggak semuanya dikonversi ya, ada juga yang bisa kita baca gitu. Contohnya ini aja, kayak mau lihat yang chart misalnya, chart berada di mana gitu. Terus yang layout nih, ini yang layout dulu deh. Ini kalau dibuka layout, nah ini kan aktif nih ya, bisa kelihatan nih. Kalau setiap elemen yang disorot itu daerah-daerah mananya gitu ya. Nah sampai sini. Nah, makanya di sini, nah ini header, nah header ya, header. Terus bagian mana nih, aside itu bagian samping. Nah ini ya. Terus sidebar, user panel. Nah ini kan yang pierce-nya ya. Nah kelihatan. Tapi di inspect elemen ini tampilannya sudah disatuin ya. Jadi nggak dipisah-pisah. Sementara kan yang file kita kan dipisah ya. Nah jadi kalau di sini disatuin. Nah ini cara-cara lain sih, cara lain untuk nyarinya. Yang tadi kita cari apa? Layout option. Layout option di sini, dari sini kita ikutin aja. Ini mana? Oh, daerah sini sidebar, berarti masuk lagi. Nah, ini kan mulai tuh ngebelah lagi. Nah, daerah sini. Nah, ini. Review aktif, berarti setelah ini. Setelah main 1, 2. LI yang kedua. Nah, dari sini jadi panduan kita kan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah tahu elemennya tinggal dirubah apa aja yang kita rubah gitu. Itu misalnya apa kita ganti namanya gitu, layout option ganti jadi optionnya dihilangkan juga bisa. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga juga ada cara lainnya untuk ngedit-ngedit kayak gini, yaitu di search dengan cara di search layout option. Nah ini kan layout option. Nah berarti tinggal cari di sini F layout. Nah udah ketemu tuh layout option. Oh daerah sini gitu.
Nah, di sini tuh benar-benar harus tahu mana tag pasangannya gitu ya. Harus benar-benar tahu. Kalau enggak jadi agak bingung gitu. Save. Misalnya kita ganti dengan layout aja. Ini pasti berubah. Nah, rubah ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Mengenai integrasi admin LTE. Sebetulnya ini kenapa saya kasih, karena nanti biasanya kepake pas waktu bikin project ya. Pas waktu bikin project gitu. Misalnya nih contoh, saya mau pengen grafik kayak gini nih. Ini grafik sales. Bikin grafik kayak gini kan kalau kita bikin grafik kayak gini agak susah ya. Tapi kalau udah ada kita tinggal edit yang ada aja gitu. Ini adanya di sales. Nah, kita cari sales. Oh, nggak ada di sini. Sales adanya di dashboard 2 di sini, diisi ya. Nah, ini kan solid graph. Nah, ini script-scriptnya ya kan bisa dilacak gitu kemana. Ini larinya kemana, seperti kelas ini gitu kan ya. Terus dia manggil apa gitu, di sini ada semua. Nah, kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, Ya. grafiknya nggak keluar, Pak. Gimana? Di saya grafiknya nggak keluar, Pak. Kalau grafiknya nggak keluar itu berarti si JS-nya nggak ke loading. Plugins-nya belum tuh. Coba lihat. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, biasanya di plugin bukan di JS, plugin ya. Pas waktu nge-replace plugin, mana ya plugin itu adanya di header, kalau nggak salah di header. Nah, karena grafik itu adanya plugin sih. Di atas kalau nggak salah. Nah, ini ya. Perhatikan lagi si pluginnya. Nah, ini. Oke. Gimana sampai sini? Ada yang menanyakan? Apa cukup? Saya mau jelaskan UTS. Cukup kali, Pak. Oke, kalau sudah cukup, kita masuk ke pembahasan tentang UTS ya. Jadi sebetulnya ini hanya tambahan aja, tapi kalau UTS ini yang materi utamanya sebetulnya yang harus diperhatikan di UTS. Nah, apa namanya? UTS itu saya rencananya akan bikin take home karena ini saya close dulu deh biar enak ya. Nah, saya akan bikin take home ya. Take home, saya kasih waktunya 1 minggu untuk bikin untuk menjawab soalnya gitu. Nah, soalnya sendiri sebetulnya sudah bisa diakses ya. Saya udah buka aksesnya. Sudah dibuka aksesnya di Wastu Digital masing-masing. Itu bisa di-download sekarang ya. Bisa dibuka sekarang filenya seperti apa. Nah, cuma ada sedikit perubahan dari pengumpulannya. Jadi teknik pengumpulannya itu di Google Classroom dikasih linknya aja. Nah, soalnya itu sebetulnya ngebuat sebuah aplikasi sederhana tapi divideokan gitu ya. Divideokan. Jadi dijelaskan, bikin video lah intinya gitu, bikin video proses dari mulai instalasi CI. Kan kemarin waktu tugas kemarin itu baru teori aja kan ya, CI apa aja gitu. Nah, ini dipraktekkan dari bentuk video. Nah, proses perekaman videonya bebas lah, macam-macam ya, caranya macam-macam gitu. Kalau misalnya mau dari komputernya langsung, berarti kan harus ada screen capture kayak gitu ya. Cara paling gampang ya pakai Zoom aja, pakai recording itu juga bisa langsung ngerekam
pergerakan kita gitu. Terus kitanya juga bisa kelihatan di kamera. Itu kalau yang rekam langsung dari laptop. Kalau nggak, misalnya nggak mau ribet pakai handphone, boleh ya pakai handphone, tapi ya harus jelas prosesnya gitu. Jadi harus ngeliatin si perubahan di laptopnya seperti apa gitu. Dari mulai instalasi CI, terus sudah itu setting yang file-file itu, file untuk default controller dan itu. Terus sudah itu apa namanya? Bikin file sederhana, bikin database, udah database tampil, udah selesai. Nah, sudah ada yang bisa download belum filenya? Coba buka. Kalau ada yang bisa download, silahkan buka di Wastu Digital. Masih belum bisa, Pak. Masih belum bisa? Belum bayaran, Pak, jadi nggak bisa, Pak. Wah, susah dong kalau gitu. Ya sudah, mau nggak mau harus saya liatin di sini ya, tapi ini nanti hubungannya sama absen juga ya. Jadi kalau misalnya aksesnya nggak bisa dibuka, ya berarti nggak bisa ngumpulin nanti gitu. Karena nanti kan sebetulnya jadwal UTS untuk ini tuh, untuk pemrograman web itu yang malam ada di hari Senin ya. Nah nanti di hari Senin itu udah tinggal absen, gitu ya. Udah tinggal absen aja, jadi nggak harus kerjain soal lagi gitu. Jadi ngerjain soalnya dari sekarang sampai nanti hari Senin gitu. Nah dikumpulinnya ya terserah, kalau misalnya besok selesai 2-3 hari selesai ya silahkan gitu ya, dikumpulkan aja. Tapi kalau misalnya apa namanya lewat dari hari Senin ya berarti nilainya nggak ada gitu ya, karena di situ deadline-nya di hari Senin, di pas jadwal gitu ya, di pas jadwal itu jangan lewat dari situ. Jadi sebaiknya sih 1 hari sebelumnya, makanya kalau nggak salah 1 hari sebelumnya pengumpulannya itu, jadi di hari Minggu ya. Nah jangan biasakan ngerjainnya di hari Minggu atau hari Sabtu, pasti nggak akan keburu, karena ini kan bikin video ya. Kalau bikin video sebetulnya kalau mau langsung itu bisa gitu ya, maksudnya nggak harus video editing lah, nggak usah yang bagus-bagus, karena intinya yang saya lihat itu adalah prosesnya paham atau enggak gitu. Di situ penilaiannya sebetulnya sampai dia jadi. Dan ini juga nggak saya minta sampai ke pakai admin LTI ya, cuman sampai kemarin tuh materi kemarin yaitu koneksi ke database, sampai situ aja sebetulnya. Nah sebentar berarti saya harus share soalnya. Sebetulnya ini kalau soalnya mau diketahui semua orang juga sama aja ya, karena sama soalnya, cuma yang membedakan adalah kontennya, isinya yang membedakan. Jadi di situ yang dibilang maksudnya nggak akan bisa dibedain lah gitu ya, harus benar-benar harus maksudnya nggak akan bisa sama-sama, karena kelihatan kalau yang copas itu pasti ketahuan gitu, prosesnya nggak akan bisa gitu. Nah makanya saya minta divideokan ketika mau proses pembuatannya. Kalau dia copas pasti ya ketahuan copas, tapi kalau langsung bikin ya kan bisa gitu ya berarti. Soalnya saya buka aja ya sini. Bentar. Oke, sebentar. Nah, ini soalnya ya. Ini soalnya nanti bisa di-download di Wastu Digital. Nah, ini jadi ini sebetulnya harinya ini adalah hari sebentar, ini malam sih. Saya salah ngebuka, sama aja sih sebetulnya.
Malam nah ini. Nah ini ya. Nah ini hari dan tanggalnya adalah untuk absennya. Untuk absennya yang sudah mengumpulkan ya. Jadi kalau yang sudah bisa absen ya berarti itu yang saya nilai gitu. Tapi bisa dikerjakan dari sekarang. Ini soalnya adalah buat video tentang program sederhana menggunakan CI. Durasi video maksimal 10 menit. Kalau bisa jangan lebih dari 10 menit ya. Diusahakan. Prosesnya apa aja yang divideokan adalah proses instalasi, proses konfigurasi, terus membuat database dengan namanya ya DBUTS. Nah, lalu membuat tabel dengan nama dan isinya bebas nih, sehingga nanti tiap mahasiswa pasti beda gitu. Itu aja pembedanya. Nah, jadi nggak boleh sama ya. Gitu. Jadi agak beda-beda dikit lah. Karena kalau ngerjain sendiri pasti ada bedanya gitu ya. Walaupun sedikit pasti ada bedanya. Terus buat file controller, model, dan view yang berfungsi untuk menampilkan, nah ini ya, name, nama, dan kelas. Ini wajib ada. Name, nama kelas, jadi seperti ini. Lalu menampilkan data dari tabel dari yang ada di database. Nah, contoh tampilannya kayak begini. Udah, cuma gini aja nih. Ini ganti ya dengan nama masing-masing, terus ini ganti dengan buatan tabel masing-masing ya. Nanti setelah ini selesai, video diupload di Google Drive masing-masing ya. Jadi jangan diupload di Google Classroom. Diuploadnya di Google Drive masing-masing, lalu share linknya. Share linknya ke share link videonya. Jadi nanti saya ngelihat ke Google Drive masing-masing. Nah, makanya tadi saya minta gabung di Google Classroom. Nanti saya bikin ininya apa namanya classworknya. Nah nanti dikumpulkan di sana dengan cara nge-share linknya, nge-share link videonya. Karena kan mengumpulkan di Google Classroom itu kan ada beberapa cara ya. Ada dengan mengupload, ada dengan share link gitu ya, ada dengan ngupload foto kayak gitu kan ya. Nah yang saya minta di situ linknya, jadi linknya share link. Jadi pastikan si Google Drive-nya juga sudah ke share linknya untuk supaya bisa dibuka sama saya. Nah lalu setelah di share linknya nanti direct message ya dipakai Google Classroom-nya juga. Tulisannya gini aja, jawaban UTS, NIM, dan nama. Jadi supaya ada catatan buat saya, ini punya siapa gitu ya. Takutnya apa ya, kalau polos aja kadang-kadang suka nggak, ini punya siapa gitu kadang-kadang gitu ya. Nah paling di situ ya untuk soalnya nanti bisa dilihat di Wasda Digital. Ada pertanyaan sampai sini mengenai UTS-nya? Silakan. Pak. Ya. Itu bikin sekedar tabel apa nanti sistem kayak kalkulator gitu apa gimana, Pak? Nggak usah, tabel aja. Saya pengen tahu prosesnya. Karena yang saya nilai bukan kontennya ya, tapi cara pembuatannya. Gitu. Sehingga kan masing-masing harus mengebuat ya kan. Begitu. Itu tabelnya dari database ya Pak ya? Iya, dari database. Iya, Dari Pak. database. Jadi bikin database-nya ya, bikin sendiri. Nah ini, Iya Pak. ini kan ya di poin ketiga, membuat database dengan nama DBUTS, ini samain aja ya. Ini samain aja DBUTS. Terus membuat tabel dengan nama tabelnya bebas, apa aja. Jadi nggak akan ada sama, jangan samalah gitu. Dan isinya juga bebas, variasi lah. Ini jangan sampai kayak gini. Ini kan saya nyontohin kayak gini, jangan sama persis gitu justru. Makanya perintahnya di sini ganti dengan tabel buatan masing-masing mahasiswa. Terus kalau yang ini NIM-nya otomatis ya ganti dengan identitas masing-masing. Gitu ya. Oh iya Pak. Berarti NIM nama sama kelasnya mah itu mah dari view controller sama modelnya ya Pak ya? Kalau Iya. Oh iya Pak. Dari view-nya, pokoknya gimana, dari view lah ini mah. Ini kan tampilannya view. Sementara kan modelnya kan ini untuk nampilinnya. Nah itu. Jadi yang saya nilai sekali lagi sebetulnya bukan isinya, bukan isi ininya gitu ya. Tapi dari proses gitu, prosesnya. Karena dari proses itu saya bisa menilai
paham atau tidaknya materi yang selama ini diberikan. Seperti itu sih, tujuannya ke sana sebetulnya ya. Begitu. Ya Pak. Ya Pak, Oke. baik Pak. Iya. Ada lagi yang lain untuk UTS? Ini take home ya, seminggu waktunya. Bapak, Gimana? siap Pak. Bapak mau minta record yang malam ini Pak. Kira-kira kapan ya Pak di share-nya? Agak malam soalnya dia harus ngerender dulu. Oh iya Pak, siap. Dia harus ngerender dulu. Ya prosesnya kan udah selesai recording ini, dia di-render dulu sama si Zoom-nya. Setelah Zoom-nya di-render, baru di-upload. Nah, itu agak lama sih, karena biasanya filenya rada gede, sekitar 200 megaan gitu. Kadang-kadang ya, biasanya sekitar 150-200 mega. Jadi lumayan agak lama, kadang-kadang Iya. saya baru selesai upload tuh sekitar jam 12 gitu, baru selesai upload gitu. Ya. Iya Pak. Oke, silahkan. Soalnya mau coba-coba lagi. Tadi ketinggalan juga. Iya, boleh, nggak apa-apa. Nanti di-share setelah ini. Setelah ini beres kan nanti Ya, Pak. langsung saya upload kalau udah selesai. Ya Pak, siap. Oke, siap. Ya, mengenai UTS bagaimana? Ada yang Pak, mau ditanyakan ya? Oke. kalau misalnya nanti durasinya lebih dari 10 menit gimana gitu Pak? Kalau misalnya ada yang salah-salah gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Kurang lebih ya 10 menit itu paling, lebihnya ya mungkin udah jadi katakanlah 13 menit gitu ya, atau 14 lah. Jangan lebihnya sejam gitu ya. Ya gitu Pak, takut ada yang salah gitu kan. Ya gitu, ya. Saya sebetulnya 10 menit itu dengan step by step yang sudah jelas tuh keburu, bahwa bahkan saya nyoba gitu ya. Nyoba itu ya pelan-pelan gitu, tek 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 tek, itu kurang lebih sekitar 7 menit atau 8 menit sebetulnya. Nah, tapi nggak apa-apa sih kalau lebih-lebih, cuman jangan terlalu banyak aja, jangan sampai setengah jam gitu ya, itu kelamaan gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, buat aja lah. Kalau misalnya ini udah nggak bisa lagi, ya udah nggak apa-apa, sok buat aja. Cuman kalau bisa jangan terlalu lama. Makanya tipsnya supaya bisa cepet itu latihan dulu sebelum di-record ya. Latihan dulu, klek 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 klek, nah gitu. Baru langsung di-record gitu. Tapi kalau sudah terbiasa kan langsung cepet ya, bisa kayak begitu. Ya intinya nggak ya 10 menit ini bukan patokan yang baku lah gitu, bisa agak sedikit fleksibel gitu. Cuman jangan terlalu jauh juga gitu. Jadi supaya jadi target aja paling enggak 10 menit. Karena kan kalau lebih dari 10 menit juga biasanya filenya gede gitu. Hasilnya filenya gede, nanti juga pas nguploadnya lumayan tuh, ngabisin kuotanya lumayan gede gitu. Maksud saya ke sana sih. Jadi kalau makin sebentar gitu, ada yang bisa sampai cuma 5 menit atau 6 menit, biasanya kan si durasinya jadi sebentar dan filenya juga jadi kecil gitu. Jadi nggak akan terlalu banyak ngambil kuota. Kecuali yang ke WiFi ya, itu sih nggak masalah kali ya. Atau nguploadnya di kampus gitu, nggak masalah lah. Begitu ya, paling. Harus dijelaskan dengan suara juga nggak Pak? Oh iya, jelas lah. Karena ini kalau nggak dijelaskan dengan suara dan wajah, ini siapa yang ngejelasin gitu. Saya mau ngasih nilai ke siapa kan. Makanya harus ada wajah dan suaranya jelas. Gitu. Jadi ngejelasin pertama proses instalasi seperti apa begitu ya. Jadi jangan silence. Kalau silence itu kan kecurigaan saya jadi ada gitu. Ini punya siapa ya begitu. Ya, walaupun mungkin punya sendiri, tapi sebaiknya ada suara dan wajah ya begitu. Oke. Paling enggak si wajahnya di awal gitu. Di awal untuk perkenalan kan ya, siapa. Nanti baru ngejelasin. Kalau yang pakai apa namanya? Kalau yang pakai laptop kan biasanya ada webcamnya ya, dia bisa langsung kelihatan gitu. Tapi kalau yang nggak ada webcamnya ya ini yang berarti pakai handphone. Nah itu harus ngeliatin dulu baru nanti ke balikin gitu. Yang penting pas waktu prosesnya saya kelihatan jelas. Seperti itu sih yang diinginkan. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Cukup jelas untuk ininya? Untuk soalnya? Jelas Pak. Jelas ya? Bisa lah ya. Ini soalnya kan udah dilatih kemarin ya. Karena ini masih sederhana. Belum yang proyek besar ya. Nanti kalau yang UAS baru itu agak
proyeknya beda lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti yang ini Pak yang udah ada di backup dulu gitu ya Pak? Yang udah ada, iya di backup dulu. Pokoknya dari awal lagi. Jadi ngejelasin dari awal. Kan? Ngejelasin Ya, dari baik, awal. Jadi dari mulai bagaimana proses instalasi CI. Berarti kan kalau dari proses instalasi CI harus ngejelasin CI ini awalnya di-download dulu gitu kan ya. Awalnya di-download, nah terus sudah itu diekstrak gitu kan, taruh di htdocs gitu, lalu terus mulai konfigurasinya kayak gitulah. Jadi kayak bercerita gitu, kayak bikin catatan sendiri lah ya sebetulnya mah. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ini soalnya untuk yang kelas malam A saya upload di Google Classroom ya, jadi takutnya juga nggak keakses tuh. Cuma nanti yang bisa mengerjakan itu ya yang nanti yang sudah terkebuka absennya nanti baru bisa saya nilai. Larinya tetap ke sana sih karena ada aturan dari kampus kayak gitu. Tapi paling nggak dikerjain dulu aja karena waktunya seminggu ya. Begitu. Oke, ada lagi nggak yang tanyain? Cukup jelas? UTS-nya jelas? Coba Pak. UTS cukup jelas untuk oh ya, ini untuk tugas tadi saya lihat itu belum semuanya masuk ya. Belum semuanya masuk. Paling nanti saya bikin classwork lagi bagi yang belum ngumpulin, silahkanlah ngumpulin ya. Kalau enggak nanti nggak akan dapat nilai tugas. Tapi yang jelas nilainya berbeda dengan yang ngumpulin tepat waktu ya. Yang ngumpulin tepat waktu pasti lebih besar nilainya dibandingkan yang terlambat gitu. Tapi paling enggak ada nilainya ya, kecuali nggak mau nilai sih nggak masalah ya. Cuman saya kasih jalan aja ya, takutnya nanti ada kekurangan pas waktu di UTS atau UAS-nya. Jadi paling enggak sih nilai tugas itu untuk nge-backup gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya pertemuan kita saat ini ya. Sekarang kita akan screenshot dulu nih yang hadir. Jadi di open kamera dulu semuanya ya. Iya. Sebentar Pak. Siap, mangga, mangga. Siap-siap dulu. Ada 30 ya, ada 30 peserta nih. Oke. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Waduh, lelet deh. Bentar. Yang halaman 2-nya belum. Sebentar, sebentar. Lama. Oke, sekarang ke yang halaman 2-nya. Siap ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip.
Oke, cukup ya. Baik, kita tutup saja pertemuan malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah online malam ini untuk materi pemrograman web lanjut. Kita akan ketemu lagi minggu depan di UTS ya. Kalau di UTS kayaknya nggak akan ada Zoom, tapi cuma di WA aja ya. Jadi untuk absen. Jadi untuk absennya nanti di WA aja, tetap sesuai jadwal. Nanti saya catat ya pas waktu absensi. Nah, paling itu aja ya, karena pada saat itu kan sudah terkumpul semua UTS-nya. Jadi nanti teknisnya nggak akan ada Zoom lah untuk minggu depan gitu ya. Paling itu saja. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya stop ya.